pemirsa, kita menuju informasi yang pertama. Mahkamah Konstitusi Rabu 27 Januari 2021 pukul 11 waktu Indonesia Barat bertempat di ruang sidang lantai 2 Gedung 1 Mahkamah Konstitusi menggelar sidang terbuka dengan pokok perkara perselisihan hasil pemilihan. Di antaranya perselisihan hasil pemilu kada Gubernur Kalimantan Tengah 2020 dengan termohon Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kalimantan Tengah dan agenda sidang pemeriksaan pendahuluan. Pemohon yakni paslon nomor 1 Ben Brahim dan Ujang Iskandar. Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan untuk 35 permohonan pokok perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah Pilkada 2020, termasuk PHP Gubernur Kalimantan Tengah tahun 2020, digelar pada Rabu 27 Januari 2021. Kuasa hukum pemohon paslon nomor urut 1 Ben Ujang dipercayakan pada Bambang Wijayanto dan rekan, dan kuasa hukum termohon Ali Nurdin dan tim. Komisioner KPU Kalteng Sabta Tija, Bawaslu Kalteng Satriadi dan anggota komisioner lainnya. Tim kuasa hukum kedua belah pihak yang berperkara pun hadir secara online di luar ruangan sidang tersebut. Hakim Konstitusi menyatakan sidang terbuka dan dinyatakan untuk umum. Hal ini seperti yang terlihat pada saat siaran langsung yang ditayangkan Jurnal TV dari Gedung MK Jakarta. Agenda sidang, penyampaian pokok-pokok permohonan, pembacaan posita, rumusan dalil dalam surat gugatan, dan petitum, hal yang dimintakan penggugat kepada hakim untuk dikabulkan, dan dibacakan oleh kuasa hukum pemohon Bambang Wijayanto, serta pengesahan alat bukti pemohon. Bacakan. Pemohon keberatan terhadap keputusan Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Tengah dan selanjutnya atas penetapannya rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, bahwa ada selisih suara antara pemohon dengan pihak yang dinyatakan, itu halaman 3.5 Pak Ketua, yang dinyatakan sebagai pasangan dengan perolehan suara terbanyak, namun juga banyak fakta yang tak terbantahkan adanya pelanggaran bersifat kecurangan yang sangat fundamental di dalam seluruh proses pilkada. Tidak hanya dalam proses pemungutan dan penghitungan suara. Ada rangkaian tindakan diantaranya berupa termohon melakukan pelanggaran dan pembiaran atas tugas dan kewajibannya sebagai penyelenggara pilkada sehingga terlanggarnya azas pilkada jujur, adil, dan demokratis. Juga terjadi pembiaran dilakukannya penggantian pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai akhir masa jabatan. Begitupun dengan pihak terkait melakukan penyalahgunaan kewenangan, struktur birokrasi, dan program-program serta selanjutnya. Saya lanjutkan ke halaman selanjutnya Pak Ketua, poin 7 di halaman 7, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan juga praktek sidang MK pada saat yang bersamaan dibagi menjadi 3 panel, mengingat banyaknya perkara yang masuk ke MK dan permohonan penyelesaian sengketa pilkada yang telah diregistrasi MK sebanyak 132. Sementara waktu yang dimiliki Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutuskan perkara hanya 45 hari sejak dimulainya proses permohonan PPHP. Peradilan Perselisihan Hasil Pemilu merupakan speedy trial. Artinya, perselisihan hasil pemilu diperiksa dan diputuskan secara cepat dan sederhana. Panel 1, sidang dipimpin Hakim Konstitusi Anwar Usman, didampingi Wahidinudin Adams dan Eni Nurbaningsih, memeriksa sengketa pilkada antara lain Kalimantan Tengah, Kota Waringin Timur, Sekadau, dan daerah lainnya. Dalam sidang tersebut, majelis hakim mengingatkan para peserta sidang untuk mematuhi protokol kesehatan dan menjalankan tata tertib persidangan walaupun peserta berada di luar gedung Mahkamah Konstitusi dan mengikuti sidang secara daring. Untuk agenda persidangan selanjutnya akan digelar kembali pada Rabu 3 Februari 2021 pukul 8 pagi hingga selesai. Dari Palangkaraya, Olivia Teja melaporkan. Yang pada prinsipnya tidak